Presiden Lyon mundur usai klub dihukum degradasi. Olympique Lyon dihukum degradasi akibat masalah finansial dan Presiden klub yakni John Textor mengundurkan diri dari jabatannya usai sanksi tersebut. Tampuk kepemimpinan Lyon diserahkan kepada salah satu direktur Lyon yakni Michel Kang. Wanita keturunan Korea Selatan ini menjadi presiden baru dari klub dan akan memimpin proses banding menuju DNGC. Ronaldo yakin bakal raih trofi di Al Nassr. Cristiano Ronaldo baru saja memperpanjang kontraknya di Al Nassr. Ini jadi bukti bahwa Ronaldo masih berambisi memberikan trofi untuk klubnya tersebut. Ronaldo dipastikan bertahan di klub Arab Saudi itu hingga tahun 2027, sekaligus menuntaskan spekulasi soal kepindahannya ke Al Hilal dan juga klub Eropa yang lain. Ronaldo akan bermain di sana hingga usia 42 tahun. Barcelona siapkan penghormatan spesial untuk Lionel Messi di Camp Nou. Barcelona secara resmi mengkonfirmasi rencana penghormatan untuk legenda mereka yakni Lionel Messi. Tribut tersebut akan digelar ketika renovasi Camp Nou benar-benar selesai. Wakil Presiden Barcelona Elena Ford menegaskan bahwa penghormatan untuk Messi pasti akan terjadi. Dia adalah pemain terbaik dalam sejarah Barcelona, ujar dari sang wakil presiden. Karir makin meredup, Balotelli mulai banting setir jadi model. Mantan bintang sepak bola Italia Mario Balotelli kini mencoba peruntungan baru di dunia fashion. Striker 34 tahun itu tampil memukau sebagai model runway untuk merek Super dalam ajang Paris Fashion Week Spring 2026 Menswear Show. Ini menjadi debut pertama Balotelli di dunia modeling, sekaligus menandai babak baru dalam karirnya pasca pensiun dari sepak bola. MU bisa jadi harus kubur mimpi bangun stadion baru pengganti Old Trafford. Rencana ambisius MU untuk membangun stadion baru senilai 2 miliar pound sterling kini menghadapi masalah ketidakpastian. Meski sudah diumumkan, realisasi proyek ini masih bergantung pada satu faktor krusial, yakni dukungan finansial dari pemerintah Inggris. Omar Birada, CEO dari Manchester United, baru-baru ini mengungkapkan bahwa pembangunan stadion baru hanya dapat terlaksana jika proyek regenerasi kawasan sekitar Old Trafford mendapatkan dana dari publik. Persatuan Sepak Bola Profesional Prancis kecam Piala Dunia Antar Klub. Protes terhadap Piala Dunia Antar Klub 2025 dilakukan oleh Persatuan Pesepak Bola Profesional Prancis. Mereka menyebut dampak negatif kepada pemain dan menuduh Presiden FIFA Gianni Infantino cuma mementingkan uang semata. Persatuan Pesepak Bola Profesional Prancis itu merasa bahwa Piala Dunia Antar Klub sebuah pembantaian terhadap sang pemain. Para pemain mendapatkan waktu istirahat yang sangat singkat akibat diperluasnya jadwal Piala Dunia Antar Klub yang kini menjadi 32 tim dan durasi perhelatan dalam 1 bulan. Qatar mau jadi tuan rumah Piala Dunia Antar Klub 2029. Dilaporkan oleh Tribuna, Qatar siap menjadi tuan rumah Piala Dunia Antar Klub 2029. Mereka segera mengajukan diri menuju FIFA. Qatar pede akan hal itu, lokasinya yang ada di tengah-tengah dinilai tidak memberatkan tim manapun. Apalagi Qatar sudah sukses selenggarakan Piala Dunia 2022. FIFA juga berencana mau tambah peserta dan juga nanti nominal hadiahnya juga bertambah. Sudah 1 juta kursi penonton kosong di Piala Dunia Antar Klub 2025. Piala Dunia Antar Klub 2025 sudah memasuki babak gugur. Dan sejak dari fase grup tercatat sudah 1 juta kursi penonton yang kosong. Hanya 56,7% para penonton yang datang ke stadion pada total 48 pertandingan di fase grup sampai babak 16 besar. Rata-rata jumlah penonton yang datang ke stadion hanya di angka 34.000 saja. Guardiola sadar Piala Dunia Antar Klub bisa beri dampak buruk bagi Manchester City. Guardiola sudah mencemaskan bahwa ajang ini bisa menjadi bencana untuk Man City setelah tampil di Premier League 2025-2026. Namun dia mencoba untuk tetap tenang. Keputusan memperluas Piala Dunia Antar Klub 2025 sebetulnya sudah menuai banyak protes. Salah satunya adalah menyangkut kurangnya istirahat untuk para pemain. Drama transfer Victor Gyökeres tolak kembali ke Sporting Lisbon demi bisa pindah klub.
Victor Gyökeres dikabarkan akan menolak kembali ke Sporting Lisbon di musim panas ini dalam upaya memaksanya untuk bisa melakukan transfer. Gyökeres telah menjelaskan bahwa musim panas ini adalah waktunya untuk meninggalkan Lisbon demi mencari peluang yang baru. Pemain berusia 27 tahun itu muak dengan situasi tersebut dan secara pribadi dia telah memberitahu bahwa ia merasa dikhianati dan karena itu tidak akan mau kembali bekerja sama dengan Sporting Lisbon. Jack Grealish tak mau gegabah pilih klub yang baru. Jack Grealish dikabarkan tidak mau gegabah dalam memilih klub yang baru jika ia ingin meninggalkan Manchester City di bursa kali ini. Beberapa klub telah menyatakan minat kepada Jack Grealish, di mana Napoli disebut-sebut sebagai salah satu peminat utama. Di Premier League, Everton dan juga Newcastle United juga menjadi pertimbangan serius jika penyerang internasional Inggris ini tersedia di bursa transfer. Kesal tak bisa belanja di bursa transfer, Sarri berencana tinggalkan Lazio. Lazio hampir pasti tak bisa mendaratkan pemain baru pada jendela bursa transfer musim panas ini karena masalah finansial yang menimpa tim. Permasalahan ini kabarnya membuat Mauricio Sarri kesal dan mendorong sang pelatih untuk mengundurkan diri. Sarri baru saja kembali menjabat sebagai pelatih Lazio per musim panas tahun ini. Sayangnya begitu kembali Sarri dihadapkan kepada masalah besar. Real Madrid putuskan tak datangkan striker baru. Real Madrid dilaporkan telah membuat keputusan final terkait perburuan penyerang baru mereka. Klub raksasa Spanyol itu dipastikan tidak akan mendatangkan striker baru untuk mengarungi musim depan. Keputusan mengejutkan ini datang langsung dari sang pelatih kepala anyar mereka, Xabi Alonso. Mantan gelandang legendaris itu lebih memilih untuk memberikan kepercayaan penuh kepada talenta muda dari akademi klub. Juventus dan Milan bersiap tampung Thomas Partey. Thomas Partey dan Arsenal dikabarkan sudah sepakat berpisah. Juventus dan AC Milan pun kini bersiap untuk mengejar tanda tangan gelandang asal Ghana tersebut. Milan dan Juve telah dikaitkan dengan pemain 32 tahun itu beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir, dan ini adalah kesempatan terbaik untuk bisa mendatangkannya secara cuma-cuma. Fenerbahce juga diketahui tertarik kepada Partey. Artinya Juve dan Milan harus waspada kecolongan oleh klub asal Turki tersebut. Meski performanya menanjak, Liverpool siap jual Harvey Elliott. Liverpool dilaporkan tidak keberatan Anda harus melego salah satu pilar potensial mereka, yakni Harvey Elliott, dengan West Ham United sebagai salah satu tim peminat dari pemain 22 tahun itu. Menurut laporan dari TBR Football, minat kepada Elliott ini tidak hanya hadir dari Inggris. Tim tenar Bundesliga seperti Leverkusen, Dortmund hingga RB Leipzig turut memantau perkembangan sang pemain. Ketertarikan kepada Elliott itu rupanya juga sudah disadari oleh Liverpool, dan kaosnya juga menyebutkan bahwa Liverpool membuka peluang bagi para peminat untuk bisa membawa Elliott dari Anfield Stadium di musim panas ini. Tottenham dan MU ditawari servis bintang Chelsea. Manchester United, Arsenal, dan Tottenham kabarnya telah ditawari servis pemain bintang Chelsea setelah The Blues menyepakati transfer Joao Pedro senilai 60 juta pound sterling. Kedatangan Pedro dan juga Gitten akan membuat Christopher Nkunku semakin tergeser setelah performanya yang mengecewakan di London Barat. Christopher Nkunku ditawarkan ke klub lain termasuk MU, Arsenal, dan juga Tottenham Hotspur. Bintang Everton putuskan untuk hengkang. Penyerang andalan Everton yakni Dominic Calvert-Lewin memutuskan untuk angkat kaki dari Goodison Park di musim panas ini setelah berseragam The Toffees kurang lebih selama 9 tahun. Calvert-Lewin pergi secara gratis setelah kontraknya di Everton habis di Juni nanti. Calvert-Lewin pergi secara gratis setelah kontraknya di Everton habis di Juni kemarin. Ia pertama kali bermain untuk Everton di musim panas 2016 yang lalu. Calvert-Lewin menjelaskan tentang alasannya tak lagi memperpanjang kontraknya bersama Everton. Calvert-Lewin mengaku sekarang adalah waktu yang tepat baginya untuk mendapatkan pengalaman dan tantangan baru di tempat yang lain. Ruben Amorim buka peluang pinjamkan Andre Onana. MU dilaporkan sedang berupaya keras untuk merombak posisi penjaga gawang di mana nasib Andre Onana yang akan terancam. Menurut laporan dari The Sun, manajer MU Ruben Amorim telah memutuskan untuk melepas Onana yang terus-menerus mendapatkan tekanan, bahkan jika sang kiper harus hengkang dengan status pinjaman. Kiper asal Kamerun itu yang didatangkan dari Inter Milan seharga 47 juta euro tampil sebanyak 101 kali dalam kurun waktu 2 tahun di klub Setan Merah. Namun sayangnya performanya kerap mengundang kritik tajam.
Arsenal siap tebus mahal bintang milik Atalanta. Arsenal dilaporkan telah menghidupkan kembali pembicaraan untuk bisa mendatangkan Ademola Lookman dari Atalanta. Winger lincah asal Nigeria itu saat ini menjadi incaran utama Mikel Arteta untuk memperkuat sektor serang dari Arsenal. Menurut laporan dari Kausen, Lookman dipatok dengan harga kisaran 43 juta euro dan performanya di Serie A bersama Atalanta selama 2 musim terakhir telah membuat banyak klub termasuk diantaranya Arsenal kini meliriknya. Meski Arsenal kini menjadi kandidat utama, klub-klub lain termasuk Newcastle United juga disebut tengah mempercepat langkah mereka dalam memburu winger yang baru. Holland pergi, MU Dick Watkins sebagai pengganti. Striker Aston Villa Ollie Watkins masuk ke dalam daftar pemain incaran setan merah. MU akan bergerak jika Rasmus Holland memutuskan hijrah dari Old Trafford. The Athletic melaporkan bahwa telah ada pembicaraan antara direksi MU dengan Villa melalui perantara untuk membahas kemungkinan transfer dari Ollie Watkins. Watkins sendiri memiliki rapor yang bagus dengan mengemaskan 75 gol dalam total 184 penampilannya di Premier League bersama Aston Villa. Ia juga konsisten mencetakkan 2 digit gol setiap musim selama 5 tahun terakhir. Musim lalu Arsenal berminat kepadanya namun hanya mau mengeluarkan 40 juta pound saja, sedangkan Aston Villa meminta 60 juta pound sterling. Dan biaya yang harus dikeluarkan MU jika hendak menebus sang striker 29 tahun itu diperkirakan tak jauh dari rentan harga tersebut.